A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dahu. Sidang jemaah tarawih yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tiada kata yang paling indah kita ucapkan pada malam ini kecuali rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Allah beri kita kesehatan. Allah beri kita iman sehingga kita bisa berkumpul di masjid yang megah ini dalam rangka melaksanakan salat tarawih berjamaah, serangkaian ibadah-ibadah lainnya. Kemudian salawat beserta salam kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari semuanya anak-anak itu kita bersalawat ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak sekalian, semoga semuanya kita dirahmati oleh Allah. Diberkahi pertemuan kita. Allah rahmati pertemuan kita. Allah jadikan wasilah sebagai menambah ilmu kita sehingga kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai, gimana kabarnya Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah sudah ligayah, kita sudah berbuka. Dan juga saya merasa alhamdulillah sekali, beruntung sekali, bahagia sekali malam ini. Karena di hadapan saya ada guru besar saya, alhamdulillah ya. Biasanya panggil Bunda ya. Alhamdulillah. Siapa guru besar itu? Alhamdulillah Ustadz Amru. Itu guru saya, ayah bunda sekalian ya. Bapak Ibu, saya belajar agama banyak dari beliau. Alhamdulillah, semoga beliau bimbing nanti. Jadi kalau ada nanti yang keliru, yang salah-salah, semoga beliau bisa meluruskan. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu dan anak-anak kami semuanya, sebelum kita masuk ke topik yang akan kita bahas pada malam ini, izinkan Bunda membaca sebuah hadis Nabi yang berbunyi, barang siapa menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, Allah beri 4 keutamaan. Berapa nak? 4 keutamaan yang Allah beri kepada orang-orang yang menuju suatu jalan untuk menuntut ilmu. Seperti kita sekarang ini. Keutamaan yang pertama adalah Allah mudahkan menuju surga. Amin ya rabbil alamin. Yang kedua, malaikat menentangkan, membentangkan sayapnya di atas kita semua untuk meminta ampunkan kita-kita yang hadir dengan tujuan ikhlas karena Allah menuntut ilmu. Amin ya rabbil alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, malaikat yang mendoakan kita, malaikat yang meminta ampunkan kita. Bayangkan, malaikat itu adalah makhluk yang paling dekat dengan Allah, makhluk yang tidak ada dosa sedikit pun, mendoakan kita, meminta ampunkan kita, dibandingkan kita yang bergelimang dosa hidup ini. Kira-kira doa siapa yang akan terkabul dulu? Kita yang bergelimang dosa ini minta ampun sama Allah. Kemudian malaikat yang tidak punya dosa sedikit pun meminta ampunkan kita kepada Allah. Kira-kira doa siapa yang akan terkabul dulu? Doa malaikat, Masya Allah. Kalau doa malaikat yang terkabul berarti kita keluar dari masjid ini nanti insya Allah dalam keadaan suci, bersih, tidak berdosa lagi. Amin, amin ya rabbil alamin.
Lalu apa yang harus kita lakukan? Domam-domam sakit di rumah Bapak Ibu datang jualan supaya dapat wa ombe kelebihan itu. Kelebihan yang ketiga, tidak hanya malaikat yang mendoakan kita, tapi juga penduduk langit dan penduduk bumi ikut mendoakan orang-orang yang sedang menuntut ilmu. Yang keempat, ikan yang sedang berada di dalam air juga ikut mendoakan orang-orang yang sedang menuntut ilmu. Masya Allah, luar biasa sekali kelebihan orang-orang yang sedang menuntut ilmu diberikan oleh Allah. Asal niatnya ikhlas karena Allah, bukan karena makhluknya Allah. Nah, untuk menggapai niat ikhlas ini, untuk menuju niat ikhlas ini, apa yang harus kita lakukan? Sebelum kita melangkahkan kaki keluar rumah tadi, mari kita libatkan Allah. Jangan sampai kita pergi tanpa melibatkan Allah dalam setiap kegiatan kita. Bagaimana caranya melibatkan Allah? Baca doa keluar rumah. Anak ibu, siapa yang bisa baca doa keluar rumah? Ayo, coba tunjuk tangan. Siapa yang bisa baca doa keluar rumah? Silakan. Masya Allah. Ini siapa namanya anak ibu nih? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu Allahi la haula wala quwata illa billah. Masya Allah, alhamdulillah. Semoga jadi anak soleh, anak saleh. Masya Allah. Alhamdulillah. Kelas berapa sayang? Kelas 3, alhamdulillah. Oke, silakan duduk. Terima kasih. Jadi doa keluar rumah apa? Bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wala quwata illa billah. Bismillahi, dengan nama Allah. Tawakaltu, hamba berserah diri Allah kepada Allah. La haula, tidak ada daya dan upaya. La haula wala quwata illa billah, kecuali kekuatan itu dari Allah. Barang siapa yang membaca doa keluar rumah tadi, maka ada 3 doa malaikat untuknya sampai dia pulang lagi ke rumahnya. Apa doa malaikat itu? Pertama, ya Allah, tunjuki hambamu ini ya Allah. Yang kedua, cukupkan rezekinya ya Allah. Yang ketiga, lindungi dia ya Allah. Masya Allah. Orang yang membaca doa keluar rumah, dia akan mendapatkan 3 doa malaikat. Maka jangan sampai ditinggalkan doa keluar rumah itu. Bayangkan kita kemanapun pergi dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi kepergian kita jauh. Apalagi kepergian kita membuahkan sebuah hasil keputusan rapat misalnya. Jangan sampai hasil rapat kita Allah tidak ridho. Jadi mari kita sama-sama melibatkan Allah dari setiap kegiatan kita. Coba anak ibu tunjuk tangan. Siapa di antara anak-anak ibu semua, yang anak ibu perempuan juga, yang tadi sebelum keluar rumah baca doa? Jujur. Yang tadi keluar rumah baca doa, ayo. Mana dia? Mana tunjuk tangannya? Ada? Ya Allah. Lupa ya? Ya, lupa? Masya Allah. Mudah-mudahan setelah itu tidak ada lupa lagi. Jadi kembali kepada Bapak Ibu semua, bagaimana ini menjadi kebiasaan untuk anak-anak kita, memang dimulai dari orang tua Bapak Ibu. Kalau orang tua lupa, baca roja menician anak. Atau jangan hanya orang tua aja yang berbisik-bisik baca itu. Keras-keraskan. Kapan perlu kita fotokopi doa itu tempel di pintu keluar. Setiap kita keluar, seluruh anggota rumah baca doa dulu. Kalau lupa balik masuk lihat. Lagi bawa di laman balik masuk. Jangan HP saja yang tinggal balik masuk menyebutnya. Doa pun yang lupa, kita kembali masuk ke rumah karena kita ingin didoakan oleh malaikat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada malam ini materi kita adalah tentang PPA. Tentang PPA. Siapa di antara Bapak Ibu yang sudah pernah ikut PPA? Ada?
Ada yang pernah ikut PPA? PPA itu adalah pola pertolongan Allah. Jadi izin sebelum kita masuk kepada materi ini, tak tahu maka tak kenal, tak kenal maka ta'aruf dulu ya. Izin Yul memperkenalkan diri, nama Yulvianis, boleh dipanggil Bunda Yul, boleh Bu Yul, boleh Yul saja, boleh terserah mana maunya, ya. Mana yang enaknya. Alhamdulillah di samping mengajar di SMK 122, Bunda jurusan bahasa Inggris, dan juga alhamdulillah dipercayakan oleh Yayasan Minang Peduli sebagai fasilitator parenting Yayasan Minang Peduli Luak 50. Kemudian dengan izin Allah juga menjadi mentor PPA Pola Pertolongan Allah. Dan mudah-mudahan nanti kita sudah bincang-bincang dengan Datuk bahwa hari ini kita perkenalkan apa itu PPA. Mau enggak Bapak Ibu semua? Ya, PPA, Pola Pertolongan Allah. Jadi judulnya adalah, ayo anak-anak yang mencatat, materi kita judulnya malam ini adalah kunci menjalani hidup penuh keajaiban. Apa judulnya? Kunci menjalani hidup penuh dengan penuh keajaiban dari Allah, penuh pertolongan dari Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika kita melaksanakan, menjalani kehidupan sehari-hari, tidak ada yang lebih kita butuhkan dalam hidup ini kecuali ditolong oleh Allah. Ya enggak Bapak Ibu sekalian? Ditolong oleh Allah setiap saat. Jangan engkau lepaskan kami ya Allah dari genggaman-Mu. Selalu kita berdoa. Ya, selalu kita berdoa seperti itu. Nah, untuk yang pertama, kita akan bahas sedikit tentang di awal ruh kita itu sebenarnya sudah berdialog dengan Allah. Ya, apa dialognya? Di dalam surat Al-A'raf ayat 172. Apa kata Allah kepada ruh? Alastu birabbikum, bukankah aku Tuhanmu? Kata Allah. Lalu ruh menjawab, qalu bala syahidana. Ruh menjawab, benar, iya, kami bersaksi engkau Tuhanku. Nah, apa yang akan kita bahas tentang ini, Bapak Ibu dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Berarti ruh mengaku dia bahwa Allah adalah Tuhannya, sementara dia sendiri hambanya Allah. Ya begitu Bapak Ibu. Ya, ketika sudah deal kita sebagai hamba, sama dengan orang di sekolah melamar ke sekolah jadi guru. Setelah deal untuk jadi guru di sekolah itu, tugas kita apa? Mengajar. Kalau dealnya jadi cleaning service, tugas kita apa? Bersih-bersih. Ya gitu Ibu ya. Nah, kalau dealnya kita sebagai hamba, apa kira-kira tugas kita? Mengabdi kepada Allah. Apa kata Allah di dalam surat Az-Zariyat ayat 56? Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Dan tidak aku jadikan jin dan manusia, kata Allah, illa liya'budun, kecuali mengabdi kepadaku. Jadi tugas kita hanya mengabdi kepada Allah. Kita mendidik anak kita dalam rangka mengabdi kepada Allah. Kita meladeni pasangan hidup kita dalam rangka mengabdi kepada Allah. Kita berbuat baik kepada keluarga kita, tetangga kita dalam rangka mengabdi kepada Allah. Bukan karena manusia. Jadi PPA itu pola pertolongan Allah, yang dibicarakan adalah semuanya adalah izin Allah. Ya, kita tidak akan sampai ke sini tanpa izin Allah. Anak-anak kita tidak bisa bersekolah tanpa izin Allah. Tidak bisa kita mengatakan anak Deniko di tangan 10 kok bersekolahkan. Tidak bisa Bapak Ibu sekalian. Tidak bisa. Kalau Allah tidak mengizinkan walaupun 20 tangan ibu, tidak akan bisa. Jadi mari kita luruskan dari PPA ini. Tugasnya di PPA itu adalah meluruskan tauhid. Ya, meluruskan tauhid. Jangan sampai makhluk Allah yang nomor 1 buat kita. Jadi setelah kita tahu tugas kita adalah mengabdi kepada Allah, lalu apa yang harus kita lakukan?
Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ini seperti di dalam judulnya ini, di dalam slide-nya adalah Game of Life. Jadi judulnya yang sebenarnya asli judulnya adalah The Fundamental of Miracle Life, dan itu artinya menjalani hidup dengan penuh keajaiban. Ya, judulnya memang bahasa Inggris. Kemudian Game of Life. Game itu apa nak? Arti game. Game apa tuh game? Permainan. Jadi game of life, permainan kehidupan. Kita harus tahu bahwa kita ini diciptakan, bukan pencipta. Kita diciptakan, semua kita tahu. Semua mulut ini akan menjawab. Kita memang diciptakan. Pencipta kita siapa? Allah. Iya kan Bapak Ibu? Kalau memang kita sudah memposisikan diri bahwa kita adalah diciptakan oleh Allah, itu sudah satu paket dengan aturan-aturan permainan. Misalnya Allah akan menurunkan kita ke bumi. Sebelum kita turunkan di bumi itu, tentu sudah lengkap satu paket peraturan-peraturan. Mana peraturannya? Mana peraturan yang Allah berikan pada kita agar kita selamat dunia dan akhirat? Al-Quran dan Sunnah, itu peraturannya. Sekarang Bunda kasih contoh. Di luar sini, sebelah sini ada lapangan bola. Ya enggak Bapak Ibu? Jika permainan lapangan bola itu kita laksanakan, maka panitia yang ada di Tanjung Jati adalah membuat peraturan-peraturan permainan. Kemudian peserta pemain mengikuti aturan-aturan itu. Bayangkan ketika pesertanya tidak patuh dengan aturan panitia. Peserta mau buat aturan sendiri-sendiri. Apa kira-kira yang terjadi di lapangan? Bagaimana Pak? Bacoka, berantakan, nang kalau mak surang-surang, menurut iko peraturan, menurut iko peraturan. Nah, bagaimana kalau peraturan Allah yang sudah diturunkan agar kita selamat dunia dan akhirat, tapi aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari, apakah 100% aturan Allah itu kita jalankan? Apakah 100% aturan Allah dalam kehidupan ini kita jalankan? Jangan-jangan masuk aturan kita buat aturan sendiri. Ya enggak Bapak Ibu sekalian? Iya, kita beri contoh. Contohnya sedikit saja. Bapak Ibu, di dalam perusahaan, kalau tidak patuh mengikuti SOP, perusahaannya bagaimana? Hancur. SOP-nya ada, aturan mainnya dalam perusahaan itu ada. Tapi anak buah buat aturan sendiri-sendiri, akan hancur. Sama dengan ini. Allah sudah buat aturan sebagai kita hidup sebagai hambanya Allah. Mengatur juga sebagai hamba patuh dengan perintah Allah. Tapi kita masukkan kepentingan kita di situ. Pantaslah bahwa setiap kita berdoa, ada enggak Bapak Ibu yang merasakan doa-doa kita belum dijabah oleh Allah? Lai badoan anak, badoan bunda, setiap sudah senayang badoan agar anak awak patuh beribadah. Ya gitu Bapak Ibu. Tetapi apa yang terjadi kok rasanya lunjur tak kabur doa? Kita harus evaluasi diri. Jangan kita fokus melihat anak, tetapi evaluasi diri. Jangan-jangan kita yang tidak patuh dengan aturan Allah. Ya, kita yang tidak patuh dengan aturan Allah. Contoh, Bapak Ibu punya anak 2 orang. Satu namanya si A, satu namanya si B. Yang si A luar biasa rajinnya. Nyapu rumah, membersihkan rumah rajin. Mencuci, masak tanpa disuruh. Yang satu lagi kalau dia main HP saja. Yuk disuruh atau nomor, kalau dia main HP. Pertanyaan Bunda sekarang. Kalau Bapak Ibu mau ngasih hadiah untuk anak yang berdua ini, kira-kira yang senang jawab sama dia, yang rajin, ya enggak Bapak Ibu sekalian, yang rajin. Allah juga begitu. Kenapa sih doa awak menjadi kabul? Jangan-jangan awak nak rajin mengikuti perintah Allah. Bunda memang harus biasanya ya selalu introspeksi diri. Kita minta ini misalnya, tapi jangan paksakan. Kita hanya disuruh berusaha berdoa, tapi jangan paksakan Allah agar mengabulkan doa kita secepatnya. Apa contohnya? Aturan.
yang menjadi suri tauladan dalam hidup kita ini siapa? Siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah sudah mengutus Rasulullah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, kan begitu. Innama bu'istu liyutammima makhalimal akhlak. Jadi tidak ada selain dari Rasulullah sebagai panutan kita hidup di dunia dan akhirat. Contohnya begini. Ketika kita mau tidur, aturannya seperti apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah? Apa yang harus kita lakukan? Sebelum berdoa, apa? Berujub. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ternyata di dalam hadis, orang yang tidur dalam keadaan beruduk, dalam keadaan suci, ternyata malaikat selalu mendoakan meminta ampunannya sampai membangun subuh. Alhamdulillah. Beruduk. Nah, kita beruduk masuk ke kamar mandi. Masuk kamar mandinya doanya apa? Allahumma laka suntu. Oh, enggak begitu itu apa doanya? Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tolong bimbing anak-anak kita selalu baca doa itu setiap ke kamar mandi. Jangan biarkan mereka lari-lari begitu saja. Karena kubusi dan khaba'is itu pasti ada di dalam kamar mandi itu. Memang di situ tempatnya. Jadi supaya anak-anak kita tidak diganggu oleh kubusi khaba'is itu, setan perempuan dan setan laki-laki itu, makanya kita usir dia dengan doa. Kita berlindung kepada Allah dari godaan setan-setan perempuan dan setan laki-laki ini. Nah, kemudian aturan di dalam kamar mandi. Maaf kalau Bunda tanya begini, boleh enggak kita kencing sedang berdiri? Boleh tidak? Kecuali bagi yang sudah uzur. Sudah uzur dan masuk angin. Boleh sana walaupun boleh. Ya. Boleh enggak kita kencing sedang berdiri? Ayo. Boleh tidak? Tidak. Tapi adakah anak-anak kita melakukan itu? Masih, ya. Kemudian kalau kita mandi ini aturan nih, patuh enggak kita dengan aturan yang ini? Kalau kita mandi, boleh enggak kita bertelanjang? Maaf. Tidak, minimal kita pakai, kalau zaman Bunda dulu pakai basahan, nak, kata Ibu Bunda dulu, pakai basahan, jadi ada khusus kain basahan. Jadi tidak boleh kita bertelanjang. Dan jadi kalau mandi itu minimal kita pakai kolor, ya. Kemudian kita beruduk dalam kamar mandi, ya. Kemudian keluar, apa yang kita baca keluar dari kamar mandi itu? Setelah itu, apa doa? Iya, apa doanya? Keluar dari kamar mandi apa doanya? Ghufranaka, ya. Bapak Ibu sekalian, mari kita tingkatkan kualitas hidup kita dengan patuh dengan perintah Allah, ya. Dengan patuh dengan perintah Allah. Keluar kamar mandi kita baca ghufranaka. Setelah itu apa lagi? Kita baca doa setelah beruduk. Apa doa setelah beruduk? La ilaha illallah wa asyhadu anna Allahumma ja'alni. Ya. Iya, alhamdulillah. Itu kita mau tidur tadi kan? Setelah kita baca doa itu, apa yang kita lakukan? Peraturannya? Matikan lampu. Nabi tidurnya lampunya mati. Kenapa? Dari sudut kesehatan pun tidur lampu hidup itu tidak sehat. Salah satu penyebab sakit kanker menurut orang medis. Baik, matikan lampu. Kemudian apa lagi? Tutup pintu dulu, kunci pintu, matikan lampu, lalu dikibas. Apa yang dikibas? Tempat tidur. Oh, tempat tidur kami rapi. Oke, serapi apapun tempat tidur kita dari pagi sampai malam, kita tidak tahu bahwa ada bakteri kecil yang tidak bisa dilihat oleh mata. Makanya Rasulullah memberikan contoh. Kunci pintu, matikan lampu, lalu dikibas tempat tidur. Kemudian baru kita tidur. Dan sebelumnya kita baca apa? Sebelum tidur? Ayat kursi. Kemudian apa lagi? Qul wallahu 3 kali. Qul a'udzu birabbil falaq 3 kali. Qul a'udzu birabbin nas 3 kali. Setelah itu ditiupkan ke tangan.
Setelah ditiupkan, dibalurkan ke seluruh tubuh. Dan dilamuan-lamuan di mayang sakit juga siap. Kok lutut dan sakit juga melamun lutut. Ya Allah, Engkau yang Maha Penyembuh ya Allah. Sembuhkan seluruh tubuh kita. Jadi di dalam buku zikir itu sudah ada itu. Allahumma afini fi badani. Nah, dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, baru setelah itu kita tidur dan baca doa sebelum tidur. Kemudian miring sebelah kanan. Tangannya di mana? Iya. Pertanyaannya sekarang, dari rangkaian sebelum tidur itu, ini baru sekelumit ini. Coba tunjuk tangan anak-anak ibu atau ayah bunda yang sudah serapi itu dilakukan setiap hari. Kadang-kadang dingin untuk tujuan gitu Bu. Nah, ini tujuan Allah menghadirkan bulan suci Ramadan buat kita. Itu adalah menghapus dosa-dosa kita yang 11 bulan kita lakukan. Betul-betul sayang Allah sama kita. 11 bulan kita bergelimang dosa. Hadir bulan Ramadan, bulan suci, bulan keampunan, untuk kita meningkatkan amal ibadah kita, meningkatkan ketaatan kita, meningkatkan ibadah-ibadah kita, amal-amal kita. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita. Di luar Ramadan kita lakukan itu, di dalam Ramadan tentu pahalanya berlipat-lipat ganda. Masya Allah. Jadi sampai jam berapa? Hah? Harus? Ya, oke. Sedikit lagi. Ini ada contoh. Bunda tidak akan sebutkan namanya, tapi ini adalah kisah nyata. Seseorang yang kaya raya, terkenal di dunia. Kalau anak sekolah tidak ada yang tak tahu namanya. Tetapi karena kehidupannya itu, setiap step-step kehidupannya tidak pernah melibatkan Allah di dalam. Jabatan tinggi, harta banyak. Tapi apa yang terjadi terhadap dirinya? Dia mati gantung diri di kamar kediamannya di California, Amerika Serikat. Apa yang kurang darinya? Apa yang kurang? Menyandarkan dirinya kepada Allah. Melibatkan Allah dalam setiap kegiatannya. Terus ada lagi contohnya. Ini namanya juga tidak akan kita sebutkan. Dia punya pemilik industri yang besar sekali. Dan sampai hari ini hasil industrinya masih kita pergunakan. Masih kita pakai, masih kita beli. Banyak tindak giginya tuh. Luar biasa, uangnya banyak. Tapi apa yang terjadi? Dia melompat dari lantai 12 ke bawah. Syukur-syukur langsung innalillahi. Tetapi dia tidak langsung innalillahi. Apa yang terjadi? Nyangkut badannya itu di pagar besi yang runcing-runcing. Masuk ke dalam. Lalu diambil begitu. Nah akhirnya dibawa ke rumah sakit. Kabarnya di tengah jalan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi sempat dia menahan sakit luar biasa. Untuk apa lagi gunanya kekayaan? Untuk apa lagi gunanya jabatan? Untuk apa gunanya kecerdasan? Kalau Allah kita singkirkan, kalau Allah kita jadikan nomor 16. Jangankan nomor 16 Bapak Ibu sekalian, nomor 2 saja Allah kan omong. Bagi kami yang perempuan-perempuan ini ayah, itu sering terjadi. Sedang masak, ibu mulai bakacau, kurang azan, badan angi-angi, baaka pui ke surau, baaka sembayang, ikut tanggung, harilah jam segiko. Nah, jadi mari kita sama-sama Bapak Ibu sekalian, itu adalah ujian bagi kita. Sama-sama, kalau mulai masak jam segiko, alai pemasak yang jalan ke sembayang. Kalau indah, sembayang mana dulu. Atau kalau kepoi bajalan, perhatikan jam sholat hampir 3 orang sembayang mana lah dulu. Dan di tengah jalan gitu. Mudah-mudahan Bapak Ibu kalau laijo auto pribadi, jo Honda pribadi bisa berhenti di masjid imam. Tapi kok malah berhenti di daripada terlambat nanti orang azan lebih baru koi. Nah, begitu kita mendahulukan perintah Allah daripada perintah makhluknya. Baik, ayah bunda yang dirahmati Allah. Kemudian apa yang disuruh lagi kita? Di ujung bulan Ramadan ini, Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah,
Apa doa yang harus saya baca untuk menunggu malam qadar? Kita kan tidak tahu malam qadar itu kapannya. Yang jelas 10 hari terakhir itu kita tunggu-tunggu. Nah, ternyata Rasulullah mengajarkan Aisyah doa. Apa doanya? Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Apa maksudnya? Ya Allah, Engkau Maha Pengampun dan mencintai orang yang meminta ampun, maka ampunilah aku. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi kita disuruh bersyukur sekali kita anak-anak kita iktikaf di sini, alhamdulillah. Jadi di samping kita menjalankan sholat tarawih, kemudian berzikir, baca Al-Quran dan berdoa. Apa doanya? Yang tadi doanya. Tapi bukan berarti yang lain tidak boleh, boleh saja apa saja berdoa. Tapi ini jangan ditinggalkan doanya. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut sedikit lagi. Ya. Kemudian untuk makan, ini peraturan yang biasa sehari-hari kita dengan anak-anak kita. Misalnya Bunda mau minum nih, anggap ini air, maaf, ya, anggap ini air ya. Bunda mau minum nih, ya anak-anak ibu minum gini. Pertanyaannya, betul apa salah? Kenapa salah? Pertama, apa salahnya? Tangan kiri. Kedua, sedang berdiri. Ketiga, tidak baca bismillah. Oke. Dalam sebuah hadis mengatakan, makan dan minumlah dengan menggunakan tangan kanan. Orang yang makan dan minum dengan tangan kiri itu adalah saudara setan. Kenapa tidak boleh? Karena setan masuk bersama minuman atau bersama makanan, langsung mengalir ke darah. Kalau ketika setan-setan banyak di dalam tubuh kita, maka setan itu akan membuat kita malas beribadah, karena dia takut sekali ketika kita beribadah. Dia takut kalau kita baca Al-Quran. Dia takut kalau kita berbuat baik. Jadi makanya jangan sampai setan masuk ke dalam tubuh kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ternyata di dalam ilmu kesehatan pun tidak boleh kita minum sedang berdiri. Apa akibatnya? Salah satu penyebab sakit pinggang, penyebab sakit ginjal, penyebab tersumbatnya saluran kencing itu adalah minum sedang berdiri. Mari kita dengarkan kata medis, ya, kita dengarkan sebentar. Ini ada ini. Disaring oleh sphincter. Sphincter adalah suatu struktur muskuler berotot yang bisa membuka sehingga air Dari segi kesehatan, air yang masuk dengan cara duduk akan disaring oleh sphincter. Sphincter adalah suatu struktur muskuler berotot yang bisa membuka sehingga air kemih bisa lewat dan menutup. Sphincter adalah suatu struktur muskuler berotot yang bisa membuka sehingga air kemih bisa lewat dan menutup. Setiap air yang kita minum akan disalurkan pada pos-pos penyaringan yang berada di ginjal. Nah, jika kita minum sambil berdiri, air yang kita minum akan lewat tanpa disaring lagi dan langsung menuju kandung kemih. Ketika hal itu terjadi, maka terjadi pengendapan di saluran ureter. Akibatnya banyak limbah-limbah yang menyisa di ureter. Inilah yang bisa menyebabkan penyakit kristal ginjal, salah satu penyakit ginjal yang berbahaya. Ya, sama-sama kita dengarkan ya Bapak Ibu ya. Jadi mulai hari ini, mari kita peringatkan anak-anak kita, kasihan kita dengan pinggangnya, kasihan kita dengan ginjalnya. Jangan sampai anak-anak kita minum sedang berdiri. Mari kita sama-sama awasi mereka. Dan juga kita sekalian, kalau bagi misalnya Bapak Ibu yang masih lupa juga, minum sedang berdiri, tolong duduk. Mau minum duduk, nah dengan tangan kanan, nah baca bismillah, nah gitu. Itu baru hal-hal yang kecil. Nah sekarang pertanyaannya, sudahkah kita patuh dengan perintah Allah seperti itu yang diberi contoh kepada melalui Rasulullah? Jadi itu adalah ibadah kita sehari-hari yang harus kita perbaiki. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin sedikit lagi ya. Ada sesuatu hal yang mengganjal di hati kita. Apa itu? Adalah kita selalu mengukur. Ketika kita berdoa, kita ukur kemampuan kita. Misalnya, kita ingin naik haji atau umrah ke Mekah. Semuanya pasti punya niat, ya enggak Bapak Ibu? Yang pulang pun punya niat juga, ya itu Bapak Ibu. Tetapi ada yang
malas melanjutkan doa ini. Kenapa? Untuk anak sekolah sih tidak selesai. Untuk makan sih susah. Kan Bapak Ibu umrah haji itu boleh yang sama itu biaya ini. Ya gitu Bapak Ibu. Nah, itu yang harus kita pangkas hari ini. Kita minta sama Allah yang Maha Kaya. Adakah yang mustahil dengan pertolongan Allah? Tidak ada. Kemampuan kita mungkin yang tidak bisa. Tapi ketika Allah kunkan, tidak ada yang tidak bisa. Allah tolong kita, tidak ada yang tidak bisa. Ini contoh Bapak Ibu. Ini kisah nyata. Seseorang tukang becak. Jadi dia berada bukan di sini kejadiannya, tapi di Jakarta. Dia ketika tukang becak itu sambil menunggu penumpang, dia duduk di becaknya, dia baca Al-Quran. Lalu datang seorang pemuda nanya-nanya, Pak, sudah seminggu saya lihat Bapak ngaji-ngaji terus di sini. Memang Bapak kalau orang tidak ada Bapak ngaji? Iya. Berapa banyaknya yang sudah Bapak baca dalam sehari semalam? Tergantung nak. Tergantung, kalau muatannya banyak, kajinya dikit. Kalau muatannya dikit, kajinya banyak. Sampai jam berapa Pak? Sampai jam 11. Bapak mau nggak haji dan umrah? Ya mau lah, saya udah lama sekali berdoa untuk naik haji dan umrah itu. Walaupun saya tidak yakin dengan uang saya. Dia sudah tidak yakin, karena anak 4 yang akan dibiayai. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu? Dia selalu meningkatkan ketakwaannya. Baca Al-Quran di mana-mana. Mau Bapak ikut saya? Kata anak muda tadi. Saya adalah dari yayasan apa sih lupa. Kemudian di bawah, ternyata kemana di bawahnya? Ke tempat travel haji dan umroh. Apa yang dilakukannya di situ? Sekarang Bapak dan Ibu, keluarga Bapak, saya daftarkan untuk haji dan umroh. Langsung dia syukur di situ. Pertanyaannya, tidakkah mungkin orang yang nampak di kasat mata awak tidak berpiti untuk mengaji? Mungkin tidak. Mungkin memang dengan piti, tapi kan tidak harus piti dalam satu orang. Bisa jadi piti dari anak awak, dari adik awak, dari saudara awak, dari orang lain. Maka apa yang harus kita lakukan dengan itu ayat bunda sekalian? Karena ini adalah menyangkut dengan panggilan Allah, maka harus yang kita ingat, tidak semua orang mampu dipanggil oleh Allah. Tapi semua yang dipanggil Allah itu dimampukan oleh Allah. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita tingkatkan, kita pantaskan diri kita ditolong oleh Allah setiap saat. Kita tingkatkan ketakwaan kita. Seperti apa yang ditargetkan oleh adanya bulan puasa ini. Cita-cita, keinginan Allah mengadakan bulan puasa buat kita apa? La'allakum tattaqun. Bukan keajaiban Allah yang utama bagi kita, tetapi yang utama adalah bagaimana kita memantaskan diri menjadi orang yang bertakwa. Keajaiban pertolongan itu adalah bonus, itu akan datang ke dia. Yang penting kita takwa. Kenapa begitu? Di dalam surat At-Talaq ayat 2 yang bagian bawahnya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah berikan solusi dari setiap masalahnya. Bapak Ibu punya masalah enggak? Iya, jangan fokus menyelesaikan masalah, tapi fokusnya tingkatkan ketakwaan kepada Allah. Karena Allah janji orang yang bertakwa, Allah mudahkan memberikan solusi kepada ketika kita punya masalah. Lalu wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan rezeki dari sumber yang tak disangka-sangka. Tugas kita tingkatkan ketakwaan. Ini banyak sekali kejadian-kejadian yang Bapak Ibu sekalian. Banyak sekali contohnya, ya, banyak sekali contohnya. Yang penting kita tingkatkan. Kemudian ayat 4-nya berbunyi begini. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu amran yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah mudahkan segala urusan. Apa saja urusan mudah. Tapi kuncinya bertakwa pada Allah. Nah, apa yang harus kita ambil kesimpulan malam ini? Untuk kunci mendapatkan pertolongan Allah itu adalah jadikan diri ini, pantaskan diri ini menjadi orang yang bertakwa. Yang bertakwa itu apa? Dahulukan Allah dari kepentingan kita. Misalnya sholat itu tidak ada tawar menawar Bapak Ibu. Sholat itu tidak ada tawar menawar. Kecuali kalau kita sakit.
Sakit pun kita harus sholat. Sakit pun kita harus sholat. Kenapa kita harus sholat? Karena itu adalah rukun Islam. Ya, anak-anak sekalian, coba tunjuk tangan selama bulan puasa, mulai dari hari Kamis kita mulai ya. Tidak ada sholatnya tinggal-tinggal sampai sekarang. Jujur, tunjuk tangan. Termasuk anak ibu yang di belakang. Dari mulai puasa pertama, ada enggak tinggal sholatnya? Enggak. Ya, alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan anak-anak ibu di sini semoga menjadi anak soleh dan soleha. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu yang bisa Bunda sampaikan pada malam ini. Sebenarnya materinya banyak sekali, tetapi karena PPA ini butuh waktu 2 jam untuk 1 poin. Sementara yang akan diterangkan 5 poin. 5 poin itu dari pagi sampai malam. Dan itu biasanya diadakan di Hotel Mabutu sekali 2 bulan. Insya Allah bulan depan, bulan Mei itu diadakan lagi. Jadi untuk Bunda dapat SIM-nya baru 1 poin saja untuk menyampaikan ini di masyarakat. Dan ini pun baru 2 slide. Baru belum bisa kita laksanakan malam ini semuanya. Jadi sejauh ini apa yang bisa kita amalkan. Semoga apa yang Bunda sampaikan bermanfaat untuk diri Bunda sendiri dan keluarga. Bagaimana kita mendidik anak kita rapi untuk mengikuti aturan-aturan Allah terlebih dulu. Nanti bonus-bonusnya silakanlah Allah kasih kita bonus. Nah, semoga Allah mudahkan, semoga Allah jadikan kita hamba Allah yang selalu mesra dengan Allah. Oh, jadikan kita hamba Allah yang selalu disayang oleh Allah. Allah karuniakan kita hati yang selalu tersambung dengan Allah dalam setiap momen dan setiap kegiatan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikan kami hamba-hambamu yang suci dan soleha, yang bisa mengabdi kepadamu, berbakti kepada orang tua. Bahagiakan kami di dunia ya Allah, selamatkan kami di akhirat kelak. Jadikanlah malam ini malam yang menjadi wasilah menambah ilmu kami, agar kami bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadikanlah pertemuan kami ini adalah berkah ya Allah, rahmat-Mu yang kami harapkan ya Allah. Maka oleh sebab itu berilah kami hati yang lembut, berilah kami hati yang selalu Engkau genggam ya Allah, jangan Engkau lepaskan walaupun semenit saja. Demikian saja Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kita selalu minta ampun kepada Allah, kita isi hari-hari yang tinggal sedikit ini dalam rangka menjadikan diri menjadi orang yang selalu bertakwa kepada Allah. Demikian saja Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mohon maaf atas semua kesalahan. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas semua kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.